Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berkumpul, beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhanlah Bapa yang mengasihi kita semuanya. Karena Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kita semuanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Kau Bapa yang mengasihi.
Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam segala masalah apapun Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Jalani ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang ada di dalam tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan karena sukacita surga datang.
kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita semuanya untuk menerima firman Tuhan. Kita akan pujian indah rencana. Haleluya Yesus.
hidup kami. Walau banyak air mata yang kami harus tumpahkan Tuhan, tetapi kami bersyukur karena segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah untuk mendatangkan kebaikan. Terimalah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus-Mu mengurapi kami pada pagi ini. Di saat kami mendengarkan firman-Mu, hati kami, pikiran kami terarah, tertuju kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkat, memulihkan, menguatkan, mengajari kami semua. Karena kami tahu Tuhan, firman itu hidup adanya, firman itu Engkau sendiri ya Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami pagi hari ini Tuhan untuk dapat menikmati firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, tolong hamba-Mu juga Bapa, ruangan ini semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, ya, kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan lagi untuk memuji, menyembah Tuhan. Saudara, maaf tadi itu mulainya juga terlambat, musiknya berubah jadi tunggal. Sebenarnya tadi malam sudah latihan ya, musik lengkap. Berhubung Joyce yang main keyboard sakit semalaman saudara, lambungnya sakit dan juga mancur-mancur, tidak memungkinkan dia main musik pagi hari ini, sehingga musiknya tadi dadakan ya. Mungkin ada sedikit kekurangan, mohon dimaafkan. Tapi biarlah hal itu tidak menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal pasal 13 ayat 13. Amsal pasal 13 ayat 13 kita akan melihat. Saya akan berikan judul pada pagi hari ini, ketaatan ya. Taat itu sangat penting saudara. Apalagi hari-hari ini hal sepele dan akibatnya itu sangat. Kalau kita kerjakan bagaimana, kalau tidak, masalah hal kecil saja pakai masker sekarang ini, itu kembali ke diri kita. Tetapi efeknya berakibat kepada banyak orang. Hanya masker saja, tutup mulut saja ya. Tapi itu akibatnya luar biasa sekali. Salaman saja, kalau ini saja sekarang dibilang jangan salaman ya, tapi kita tetap salaman. Itu juga ada akibatnya. Hal kecil tetapi mau nggak mau kita harus taati. Nah, Tuhan ya. Amsal 13 ayat 13. Sekali lagi dengan hormat saya sudah bangkit berdiri, sama-sama kita bacakan ayat ini dengan suara yang keluar, bukan membaca dalam hati. Ini keluar suaranya saudara ya. Ayo Amsal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya cari dalam banyak terjemahan kata-kata ini, ayat ini saudara, semuanya hampir sama. Yang meremehkan, yang mengabaikan, yang tidak mendengarkan firman, akibatnya tidak baik. Ada yang mengatakan binasa, mencelakakan diri ya. Jadi meremehkan firman itu dalam banyak terjemahan dikatakan menanggung akibatnya. Siapa yang meremehkan firman, siapa yang mengabaikan firman, siapa yang tidak mendengarkan firman akan menanggung akibatnya, mencelakakan dirinya, menyakiti dirinya. Jadi intinya yang meremehkan firman akan mengakibatkan seseorang itu tidak baik. Nah, tetapi yang kedua dikatakan adalah tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ini adalah mendapat balasan, mendapat pahala, mendapat penghargaan, mendapat upah dalam hal yang baik. Jadi saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taat atau ketaatan itu adalah dalam kamus besar itu senantiasa tunduk, patuh, setia, tidak curang, saleh.
kepada sebuah perintah atau peraturan. Taat gampang diucapkan, cuma tiga huruf, taat. T-A-A-T. Ada lagu sekolah minggu ya, T-A-A-T, taat. Mudah sekali untuk diucapkan. Dalam kekristenan ada lagi, saya sering merenungkan doa. Dari anak sekolah minggu sampai kita tua, yang diajarkan adalah doa. Yang melakukannya adalah suka, taat, kasih. Kata yang cukup pendek tetapi paling sukar untuk dilakukan. Nah, tetapi pada pagi hari ini saudara, saya rindu kita melihat ketaatan itu ketaatan seperti apa yang Yesus inginkan. Apa akibatnya, apa efeknya kalau kita melakukannya, ya. Kita akan mulai dari 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Kita mulai baca ayat yang ke-7. Saudara sudah temukan 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 7. Saya akan bacakan sampai 16 ya, baca ayat ini. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk di wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita bacaan yang kita baca ini tentang kisah Elia dengan seorang janda di Sarfat, di mana di Israel pada waktu itu terjadi sebuah kekeringan yang cukup panjang. Itu sebenarnya adalah akibat dari dosa bangsa Israel sendiri. Nah, setelah Elia yang mengatakan, Elia berkata kepada Raja Ahab bahwa akan terjadi kekeringan yang cukup lama. Karena dia berkata seperti itu, Elia dikejar sama Raja Ahab, Ratu Isabel pada waktu itu. Akhirnya dia melarikan diri, dan Tuhan berkata, pergilah, tinggallah di tepi sungai Kerit. Dia tinggal di sana. Dan beberapa waktu kemudian lagi sungai itu menjadi kering. Dan atas perintah Tuhan, ayat yang kita baca tadi saudara, maka tetapi sudah berapa kenal, Elia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Sarfat, yaitu daerah Sidon. Di sana orang-orangnya bukan penyembah Tuhan, tetapi adalah penyembah berhala. Tetapi kesanalah Tuhan mengutus Elia. Sampai di sana saudaraku bertemu, karena Tuhan sudah bilang, aku akan memerintahkan
seorang janda untuk memelihara kamu? Apa kalau kita baca bukan janda yang kaya, tetapi seorang ibu yang memiliki seorang anak yang hidup di dalam kemiskinan. Dari mana kita tahu dia hidup miskin? Dia tinggal memiliki, dikatakan, segenggam tepung dan sedikit air minyak di buli-buli. Tinggal itu. Dia berkata, tinggal itu yang aku miliki. Nah, yang saya ingin bicarakan pada pagi hari ini, saudara, ketaatan itu, saudara, ketaatan itu adalah berhubungan dengan pengorbanan. Taat, pengertian yang pertama ketaatan yang saya ambil adalah mengesampingkan atau mengesampingkan keinginan kita, mengesampingkan apa bahasanya ya? Mengesampingkan atau meninggalkan keinginan kita dan masuk atau melakukan kehendak kepada pemberi perintah. Ya, kalau di sini adalah mengutamakan keinginan Tuhan, mengutamakan kehendak Tuhan, dan mengesampingkan kemauannya kita, kehendak kita. Contohnya pada pagi hari ini, ketaatan itu seperti supaya yang simpel saja, yang mudah kita tangkap. Keinginan hati kita pada pagi hari ini gimana? Apa yang saudara inginkan? Dingin-dingin seperti ini enaknya apa? Melanjutkan tidur. Apalagi minggu kegiatan yang mungkin bekerja, yang kantor atau di mana itu, enaknya itu tidur. Atau karena ini libur, maka kesempatan bagi saya untuk mengerjakan pekerjaan saya di rumah, bersih-bersih lah inilah. Atau karena ini pagi, biasanya kalau hari biasa toko saudara ramai dengan pelanggan, harusnya saya buka toko. Itu adalah keinginan kita, maunya kita. Tetapi mengapa kita datang pada pagi hari ini, menaruh keinginan kita, meletakkan kehendak kita, meninggalkan kehendak kita, dan kita beralih masuk kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan pada saat ini adalah datang beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Inilah contoh yang sederhana. Jadi mengesampingkan atau meninggalkan apa yang mau itu taat. Perintah Tuhan adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Salah satu mengingat dan menguduskan hari Sabat itu adalah datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan. Itu perintah. Dituntut, tergantung kita, pilihan kita. Kita mau tetap melakukan maunya kita tetap mau itu kan berkorban, saudara. Kita meninggalkan. Nah, itu adalah sederhana pekerjaan. Kita harus memberi mungkin korban perasaan. Misalnya korban perasaan dan beralih kepada kehendak Tuhan. Ketika kita menghadapi sebuah caci maki lah saya sebutkan, ya, ketika kita menghadapi sebuah penghinaan, mau apa? Hati ini berkehendak apa? Ingin membalas. Ingin kalau orang itu mencaci maki kita, menyudutkan kita, memojokkan kita, sebenarnya kehendak manusia kita ingin untuk kembali membalas. Tetapi kalau kita masuk kepada kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, maka kita mengesampingkan perasaan kita, meninggalkan perasaan kita dan masuk kepada kehendak Tuhan, yaitu memaafkan. Nah, dan itulah arti yang saya sebutkan tadi, taat itu adalah mengesampingkan atau meninggalkan keinginan kita dan masuk kepada keinginan Tuhan. Apa hubungannya dengan ibu janda ini tadi? Nah, saudara, ibu janda ini inginnya apa? Dengan dia tinggal memiliki segenggam tepung dan sebuli-buli minyak, dia berkata di dalam ayat yang 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami makannya, maka kami akan mati. Yang dimaui oleh perempuan ini, yang diinginkan oleh ibu janda adalah membuat roti. Artinya apa? Dia ingin membuat sesuatu makanan dan
roti untukku. Ini pilihan saudara. Kalau kita disuruh gitu gimana antara anak dengan Tuhan? Repot. Itu enggak. Ini satu apa ngomongnya? Dilema saudara ya. Ya anak, satu kali saya harus mengantarkan opa ke Jember. Saya tidak pernah meninggalkan anak-anak saya dalam keadaan sakit. Tetapi waktu itu Noel dalam keadaan panas saudara. Tapi setelahnya harus mengantarkan opa ke Jember. Saudara tahu sepanjang jalan saya menangis saudara. Hati saya ini nangis. Saya telepon Iko pada waktu itu, tolong Noel. Oh iya tante, maka Iko bawa obat, terus dikasih obat. Hati saya ini gimana saudara? Ini satu orang tua, satu anak. Saya nggak pernah ketika anak saya kecil, anak saya sedikit saja sakit. Jangankan sakit ketika dia jatuh saja di halaman, akibat jatuhnya itu mungkin tadi saya rencana saya pergi, saya pasti akan mengambil sikap. Saya obati dulu dan kemudian itu waktu itu sudah sepanjang jalan saya menangis. Saya tutup mata saya pakai kain. Kenapa kamu, katanya papa? Saya bilang saya mabuk pak, supaya dia nggak tahu saya nangis. Sampai di rumah sakit lagi sudah ketika saya makan, saya bilang sama suami, saya nangis lagi. Noel pak, padahal mereka kakak-kakaknya sudah bilang sudah turun mah, nggak apa-apa, mereka sudah tidur. Ini kan dilema saudara antara anak dan kehendak Tuhan. Saya meninggalkan anak saya dan pergi mengantarkan orang tua. Nah ini ibu ini bagaimana kira-kira perasaannya? Ini anak dan tinggal segini loh. Kalau masih bisa, oh ini kan untuk hambaan untuk Tuhan, masih banyak untuk anakku. Ini ada pengorbanan untuk mentaati, korban perasaan, korban ketaatan ibu janda yang menuntut sebuah pengorbanan, sebuah apa namanya ya? Mungkin dalam hatinya seperti apa saudara ya? Ya bisa ibu-ibu bisa bayangkan ya, saudara yang sudah punya anak, antara anak dengan satu hal yang kita harus lepaskan, ketaatan untuk melakukan itu. Nah, tetapi akhirnya ibu ini mengambil sikap, dia membuat roti terlebih dahulu. Ketaatan itu menuntut sebuah pengorbanan, meninggalkan maunya kita. Saya dengar kesaksian suami saya ketika dia kuliah cuma 1 semester ya Pak, 2 semester. Sebenarnya dari awal sudah ditanya sama opa, kamu nggak mau sekolah kita deh? Nggak Pak. Masuk kuliah 2 semester, suara hatinya berbicara, entah di mana, atau kamu di SABUK atau gimana saya lupa. Ini tempat bukan di sana. Satu ketaatan, satu hal yang harus dia lepaskan. Ini kalau sudah 2 semester, baru 2 semester, uang sudah masuk banyak. Kalau orang tua sih sebagai seorang hamba Tuhan senang lepaskan, nggak apa-apa. Menuntut sebuah pengorbanan di mana cita-cita sudah mulai disusun, ditapaki, sudah mulai direncanakan, sudah masuk kuliah, universitas yang diinginkan, sudah mulai melangkah masuk 2 semester, uang sudah masuk sekian banyak, dan saat ini panggilan itu berbicara bukan di sini tempatmu, tapi pergi ke SAP. Ini pasti ada sebuah dilema saudara. Ini aku mau ke sini Tuhan, tapi Tuhan maunya saya ke sana. Untung dia taat jadi hamba Tuhan, ketemu saya saudara. Kalau dia jadi pekerja di luar mungkin tidak ketemu saya. Ketaatan itu harus ada yang dikorbankan, terutama perasaan kita. Ketundukan kepada perintah Tuhan itu memang tidak enak. Kita akan melihat contohnya Yesus sendiri. Mari kita buka di dalam Markus pasal 14. Kalau satu raja-raja ini kasih tanda supaya nanti cepat bukanya ya. Markus pasal yang ke-14. Markus pasal 14 ayat yang ke-35 36. Ia maju sedikit
Ya, ini ketika Yesus di taman Getsemani, ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Yesus tahu juga kalau sebentar lagi dia akan masuk dalam penderitaan. Apakah Yesus, kalau dari ayat yang kita baca ini kita bisa mengambil, saudara, ya ketika Yesus berkata ayat yang ke-35, ya Aba, ya Bapa, tidak ada mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Berarti Yesus sendiri, saudara, kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapa, penderitaan ini jangan saya alami, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu saja. Dia tahu apa yang dia alami, jadi dia mengambil sikap taat kepada Bapa di surga, kehendak Bapa. Ketika dia masuk dalam kehendak Bapa itu, dia tahu dia akan masuk dalam penderitaan. Yesus tahu, dan Yesus pun tahu kalau Bapa berkuasa untuk mengambil. Dia katakan tidak ada yang mustahil bersamamu Bapa. Kalau bisa Bapa, coba ada satu perasaan tangisan, kalau bisa Bapa. Apakah cuma sekali Yesus berdoa? Tidak. Dipisahkan bahwa di taman Getsemani ini, saudara, di dalam kisah dia 3 kali bolak-balik dia berkata, kalau bisa Bapa, kalau bisa Bapa, ambillah cawan ini, ambillah penderitaan saya, tetapi bukan kehendakku. Artinya apa, saudara? Kalau bisa Bapa, kalau tidak saya akan. Jadi dia meninggalkan, melepaskan keinginannya tadi dan masuk di dalam penderitaan yang ada, yaitu kehendak Bapa. Karena masuk kehendak Bapa, dia harus mati di kayu salib. Ketaatan itu menuntut sebuah pengorbanan, Bapak Ibu. Ibu janda tadi antara anak dengan ketaatan kepada Tuhan. Kesenangan kita terkadang harus ditinggalkan demi kita memuji Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, enaknya itu molor, sudah libur, tadi malam mungkin capek, sudah seminggu kerja capek, enak sekarang tarik selimut molor. Tetapi yang Tuhan mau, tinggalkan kesenanganmu, tinggalkan keinginanmu dan datang kepada Tuhan, tunduk taat kepada Tuhan. Yesus yang ada teladan kita, dia taat sampai mati, dia taat setaat-taatnya, merendahkan dirinya, rendah-rendahnya, mengorbankan dirinya, ya. Mengorbankan perasaan, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga. Harusnya saya sekarang seperti ini. Berapa waktu lalu seorang anak hamba Tuhan kuliah sudah tinggal skripsi, saudara. Anaknya kalau Om Bagus itu mampu, pendeta cuma ada bisa di Malang. Dari awal sudah dikasih tahu papannya nggak usah kuliah, masuk sekolah teologi saja, masuk SKB teologi. Anak ini ngotot, nggak mau. Oh, kok yang kuliah? Nggak mau sekolah kita. Masuk kuliah dia. Tingkat terakhir dia sudah tidak bisa menahan lagi. Papanya bilang, "Iki aku bilang nggak eman kuliahmu, untuk berarti menolak panggilan." Papanya sendiri jadi diriman, tetapi anak ini mengambil satu keputusan, tinggalkan kuliah. Eman ya, lah kuliah semester terakhir loh. Apalagi swasta, berapa puluh juta sudah keluar. Tapi ingat, ketaatan, ketundukan kepada Tuhan itu menuntut sebuah pengorbanan, menuntut sebuah pengorbanan. Letakkan kehendak kita, letakkan keinginan kita, tinggalkan kesenangan kita dan masuk kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah dan tidak gampang untuk hal itu, tetapi itulah yang Tuhan mau. Yang kedua, mari kita kembali sebentar ke raja-raja tadi. Ketaatan
ketaatan itu berarti percaya kepada apa yang ditaati. Percaya kepada apa yang engkau lakukan saat itu. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 13 dan 14. Ketika Elia mengatakan kepada perempuan itu, buatlah roti untuk aku dulu. Nah, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu. Iman dan ketaatan itu tidak bisa dilepaskan. Ketaatan itu, saudara, mengapa kita taat? Sekarang kita ambil contohnya. Saya mau divaksin, saya mau, tapi banyak juga yang tidak mau. Mengapa? Saya percaya vaksin yang saya terima itu akan membawa kebaikan dan kesehatan bagi diri saya. Mengapa juga orang banyak juga orang menolak? Karena mereka takut, tidak percaya akan hal itu. Walaupun sudah diberitakan oleh pemerintah, ini akan membawa menambah imun tubuh, membawa kekebalan bagi tubuh, tapi mereka tidak mau percaya. Saya percaya, saudara percaya kepada janji pemberitaan yang diberitakan pemerintah. Vaksin ini akan membawa kebaikan. Kalau saudara ragu, saudara mau datang? Saya kira enggak. Saya percaya itu pasti bawa kebaikan bagi saya. Saya lakukan, saya datang ke rumah sakit, saya divaksin 1 kali 2 kali, dan hati saya sekarang tenteram. Bukan berarti saya nggak mau pakai masker lagi, tetap pakai masker. Saya sudah vaksin 2 kali, ada lebih lagi ketenangan dalam hati. Nah, wanita ini, saudara, ibu janda ini tadi, dia melakukan perintah Nabi Elia, buatlah untuk saya. Padahal dia tinggal punya segenggam tepung, sedikit minyak. Dia lakukan. Mengapa dia lakukan? Dia percaya akan perkataan Nabi Elia. Itu yang saya katakan tadi, iman dengan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Mengapa kita taat kepada perintah Tuhan? Karena kita percaya. Wanita ini berkata, Elia berkata, buat saja dulu bagiku sepotong roti bundar kecil. Buat dulu untuk saya. Maka firman Tuhan berkata, tepungmu yang tinggal segenggam itu tidak akan pernah habis. Minyakmu yang tinggal sedikit itu tidak akan habis sampai hujan turun. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, saudara, ya, kalau di ayat yang ke-15 ini, maka perempuan itu dan dia serta perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan bahwa perempuan dan anaknya itu selalu mendapat makan. Janji Tuhan bahwa tepung yang ada sedikit itu tiap hari dibuat jadi roti, tiap hari minyak diambil, tapi nggak habis-habis. Kesaksian di Tante Mari dulu saya ingat, tokonya di pasar, bukan toko besar, saudara ya. Saudara kenal sama toko di Tante Mari ya? Dia bilang sama kami, dia bersaksi, Her, semua dari toko ini. Oh iya mak, iya. 4 anaknya sarjana. Anak 4 ya? 4 sarjana, saudara. Kemudian waktu Kopi di sini pun sakit, juga dari situ. Semua dari toko kecil ini ya. Oh iya mak, luar biasa. Ini berkat Tuhan. Ketika ketaatan itu kita lakukan, saudara, maka hal-hal yang mustahil itu akan menjadi kenyataan. Dari hal yang sedikit engkau akan terkejut ketika kita lakukan ketaatan itu dengan percaya. Kita percaya, ya. Wanita ini percaya, ibu janda ini percaya bahwa firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan tepung yang dia miliki sedikit tidak habis, minyak yang dia miliki tidak habis. Maka Tuhan berikan dia buatlah roti kecil untuk hamba Tuhan ini. Dia persembahkan itu, dia utamakan itu dulu. Dia nggak makan dulu. Dia
mengesampingkan keinginannya dia. Saya percaya saudara, ketika dia ngolong itu, anaknya mungkin sambil ngiler, mungkin untuk aku, tapi mamanya bilang bukan nak, untuk Om Elian dulu. Ketika mereka persembahkan itu untuk Tuhan, masuk dalam kehendak Tuhan, ya, masuk dalam keinginannya Tuhan, mereka lakukan dengan percaya, maka jadi mujizat dari hal yang kecil. Jadi pekerjaan kita kecil, bukan berarti nanti beras di rumah nggak habis, semua masak itu habis. Bukan seperti itu saudara ya. Oh, aku percaya mujizat terjadi, beras 1 kilo cukup 1 tahun. Ya bukan. Pekerjaan yang kelihatannya sepele, tapi engkau bisa hidup dari hati, bisa hidup dari. Kenapa? Kalau kita taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan ketaatan itu saudara harus mendalam hidup kita, sejalan dengan Dia. Dan ketaatan itu saudara berefek, apa namanya ya, enggak hanya untuk diri kita sendiri. Kita lihat ibu janda ini tadi, ketika dia taat melakukan firman Tuhan, maka keluarganya terpelihara. Bapak-bapak kalau taat kepada Tuhan, keluargamu akan hancur. Tapi kalau bapak-bapak semua melenceng dari firman Tuhan, maka keluarganya itu kira-kira gimana? Kemudian kita akan menyalahkan Tuhan. Oh, rumah tanggamu kok seperti ini Tuhan, tetapi tidak ada ketaatan di dalam kehidupannya. Nah, ketaatan itu saudara tidak hanya untuk pribadi kita sendiri, tetapi efeknya besar. Lihat ibu ini tadi, ketika dia melakukan kehendak Tuhan, ketika dia membuat sebuah roti kecil untuk Elia tadi, maka selama musim kemarau dikatakan ia dan anaknya, berarti keluarganya terpelihara. Ketaatan kita itu berefek kepada keluarga kita. Ketaatan kita itu berefek kepada rumah tangga kita, kepada anak-anak kita. Kita terpelihara. Ia dan anaknya, keluarganya terpelihara. Janda seperti ini terpelihara. Di dalam, coba kita Ibrani pasal 11 ayat 8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat, ya. Karena iman Abraham taat ketika yang dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham taat. Kalau kita mundur kepada Kejadian, saudaraku, Abraham ini diperintahkan oleh Tuhan, Abraham, tinggalkan tanah pusakamu, tinggalkan tanahmu ini milikmu, di mana mereka tinggal di Ur Kasdim pada waktu itu. Keluar dari tempat ini, dan janji Tuhan pada waktu itu, engkau akan menjadi bapa banyak bangsa, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut banyaknya. Begitu siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk oleh Tuhan, siapa yang memberkati engkau akan diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Dan dikatakan di ayat 8 ini, ia berangkat dengan tidak mengetahui tujuannya. Ini iman kalau bisa dikatakan saudara, kalau sekarang ini imannya iman orang yang apa ini ya, nggak tahu tujuan, tapi Tuhan bilang keluar. Dia keluar, meninggalkan kenyamanannya. Abraham bukan orang nggak punya saudara. Di Ur Kasdim dia punya harta, punya keluarga, punya dikatakan pembantunya banyak. Dia memiliki kenyamanan di Ur Kasdim. Tapi ketika Tuhan berkata, Abraham keluar, janji Tuhan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Dia taat walaupun tidak tahu tujuannya. Ketika saya keluar dari kampung saya, saudara, saya tidak tahu tujuan saya. Tujuan saya cuma satu, SAP itu saja. Setelah itu saya akan tahu, terserah Tuhan. Ketaatan itu perlu iman kepada firman Tuhan. Ketaatan itu perlu iman kepada janji Tuhan.
Abraham tadi meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan orang tuanya, keluarganya. Dia kirim anaknya, anaknya belum ada, istrinya dia bawa, pembantunya dia bawa, kambing dombanya dia bawa. Coba saudara, tetapi dia percaya, walau dia tidak tahu tempat tujuan mana yang akan dia singgah, di mana saya akan tidur, di mana saya akan tinggal, dia belum tahu. Dikatakan oleh firman Tuhan, karena iman Abraham taat ketika yang dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Dia taat. Mengapa dia taat? Karena dia percaya janji Tuhan. Ada iman. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, iman kita tumbuh. Kalau firman Tuhan berkata akan menjaga engkau, maka percaya. Mengutamakan Tuhan itu enggak rugi. Mengutamakan Tuhan itu berbuah manis. Kalau janda sempat tadi dia mengutamakan Tuhan, maka keluarganya terpelihara. Abraham mengutamakan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Dia menjadi bapa banyak bangsa. Dan sampai hari ini kita pengikut-pengikut disebut keturunan siapa? Keturunannya Abraham. Keturunan yang luar biasa, saudara. No, ketaatan no. Di mana bumi dihancurkan oleh Tuhan dengan air bah, tapi karena ketaatan yang membuat perahu yang sudah disuruh oleh Tuhan. Gampangkah saudara membuat kapal yang dibuat oleh Nuh itu? Enggak. Ukurannya harus tepat seperti yang Tuhan berikan. Dihina orang lagi ini. Ketaatan tadi butuh pengorbanan. Ketika Nuh berkata ayo semuanya, maka penghinaan yang diterima, ejekan yang dia terima, tapi dia tetap taat melakukan firman Tuhan. Apakah waktunya cuma 1-2 bulan? Tidak, saudara, puluhan tahun dia membangun perahu itu. Tapi dia menyampingkan perasaannya yang dihina, perasaan yang diejek oleh orang lain. Taat. Sungguh luar biasa berkat bagi orang yang mau taat kepada Tuhan. Pertama Yesus kita yang sudah taat masuk dalam tempat Bapa di surga. Ketaatan Yesus. Ayat yang terakhir nanti kita baca Ibrani pasal 5 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Ayat saya baca dari ayat 8 ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi perhatikan saudara, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang juga mau taat kepada Yesus. Bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus adalah teladan ketaatan. Tokoh-tokoh Alkitab banyak yang taat, tetapi teladan yang paling adalah Yesus sendiri. Ketika dia taat, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, masuk dalam penderitaan, masuk di dalam kehendak Bapa. Dia taat dan tunduk kepada kehendak Bapa di surga. Saudaraku, mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, taat itu bukan hanya ke gereja, dan salah satunya adalah datang berdoa. Ketika kita taat melakukan kehendak Tuhan, banyak kehendak Tuhan bukan. Seperti saya sebut, mengorbankan perasaanmu, engkau tidak membalas orang lain, itu ketaatan kepada firman Tuhan. Mengasihi itulah ketaatan. Terkadang ada dilema saudara. Ini saya kerjakan seperti ini. Tetapi ketika kita mengambil satu tindakan taat, saya menuliskan sebuah kata-kata saya share di Facebook saya kemarin.
Ketika kita taat bukan hanya untuk kita pribadi, tapi ada rencana Allah yang besar yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Om Denny meninggalkan kuliahnya, dia masuk ke SAB, ada rencana Tuhan yang digenapi menjadi pelayan Tuhan di tempat ini. Hidup kita seperti itu semua. Ketika saya meninggalkan rumah saya, taat memenuhi panggilan Tuhan, walaupun saya tidak tahu ada rencana Tuhan yang digenapi dalam hidup saya, menjadi seorang hamba Tuhan. Saat ini saya bisa melayani saudara, memberitakan firman Tuhan. Berapa banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui pelayanan-pelayanan kita. Berapa banyak jiwa-jiwa akan dipulihkan melalui ketaatan kita. Sekali lagi, ketaatan menuntut sebuah pengorbanan. Saya memang tidak meninggalkan harta kekayaan karena orang tua saya bukan orang kaya, tapi saya melangkahkan kaki saya dengan iman. Saudara mungkin sudah banyak meninggalkan kesukaan-kesukaan saudara, kesenangan-kesenangan saudara, tetapi ketaatan kepada Tuhan itu pasti berbuah manis. Amin. Kaulah segalanya dalam hidupku. Nyanyikan pujian ini tidak sekedar dinyanyikan. Kalau kau mau mengatakan kaulah segalanya Tuhan, berarti kau rela melepaskan keinginanmu, rela melepaskan kehendakmu, menaruh kehendakmu, dan masuk kepada kehendak Bapa di surga. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihi itu. Terima kasih.
kasih dalam Tuhan. Bisa jadi Tuhan sudah berfirman buat engkau di dalam hatimu untuk mengerjakan sesuatu. Saudara tinggal taat mengerjakannya. Maka kalau kau taat mengerjakannya, akan ada pertolongan, akan ada mujizat, akan ada hal-hal yang dikerjakan dengan luar biasa di dalam hidupmu. Mari hari ini mungkin ada perasaan yang sakit karena mau melakukan ketaatan itu. Tapi kita mau tetap taat di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan janjinya bagi kita. Kita nyanyikan lagu ini lagi, dan kita akan masuk di dalam doa. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segalanya. Kalau Dia segalanya di dalam hidupmu, engkau taat melakukan apapun yang Dia firmankan bagi kita. Kerajaanmu, amin. Kebenaranmu itulah Dia. Haleluya, haleluya. Kaulah yang Tuhan, amin. Selama firman-Mu sudah kami dengarkan Tuhan, dan kami mau taat melakukan apa yang Kau perintahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ada bagian dari diri kami mungkin yang tersakitkan dengan ketaatan itu ya Tuhan, tapi kami mau tunduk di bawah Yesus. Kami mau tunduk di bawah perintah-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu Tuhan.
dan lebih mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketaatan yang kami kerjakan Tuhan berdampak pada pemulihan kami, pemulihan keluarga dan usaha kami, dan damai sejahtera-Mu ada di dalam kehidupan kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan turunlah berkat yang daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Engkau, melindungi dan menyertai Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya kepada Engkau sekalian, menghadirkan wajah-Nya kepada Engkau, serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi Engkau sekalian. Berkat timur kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jadi Allah dan Juru Selamat